Selamat malam, nama saya Sherliana Yunita Karissa, NIM 1821 119924, kelas KMBP 04 semester 6. Saya akan mempresentasikan tugas analisis aplikasi kuantitatif. Judul penelitian yang saya pakai adalah pengaruh marketing mix, kualitas layanan, dan minat menabung terhadap keputusan menabung. Hipotesis 1, marketing mix berpengaruh positif signifikan terhadap minat menabung. 2. Kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap minat menabung. 3. Marketing mix berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan menabung. 4. Kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan menabung. 5. Minat menabung berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan menabung. 6. Marketing mix berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan menabung melalui minat menabung. 7. Kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan menabung melalui minat menabung. Rangka pemikiran yang saya buat adalah marketing mix mempengaruhi secara langsung minat menabung. Kualitas layanan mempengaruhi secara langsung minat menabung. Minat menabung mempengaruhi secara langsung keputusan menabung. Lalu saya akan lakukan pengujian kuesioner menggunakan SPSS. Pengujian yang pertama adalah uji validitas. Ini adalah data yang akan saya gunakan.
Variabel marketing mix valid. Variabel kualitas layanan juga valid. Validitas minat menampung juga valid. Validitas keputusan menabung juga valid. Uji reliabilitas. Karena nilai alpha crown batch adalah 0,530 lebih besar dari 0,05 sehingga tingkat reliabilitasnya sangat reliable. Sekarang uji reliabilitas X2. Oleh karena nilai crown batch adalah 0,730 lebih besar dari 0,05 sehingga tingkat reliabilitasnya sangat reliable. Oleh karena nilai alpha crown batch adalah 0,581 lebih besar dari 0,05 sehingga tingkat reliabilitasnya sangat reliable. Oleh karena nilai alpha crown batch adalah 0,543 lebih besar dari 0,05 hingga tingkat reliabilitasnya sangat reliable. Uji normalitas menggunakan KS.
p-value lebih besar dari 0,05, maka HO tidak diterima. Berarti ada perbedaan distribusi sampel dengan distribusi baku. Sekarang saya melakukan uji multikolinearitas menggunakan uji tolerance FIS. Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Hasil perhitungan nilai variance inflation factor menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai FIF lebih dari 10. Untuk koefisien correlation, tidak terjadi multikolinearitas karena korelasi antara variabel bebas atau independen di bawah 0,90. Uji heterosklerositas menggunakan uji Glatzer. Diambil kesimpulan pada kotak koefisien terlihat marketing mix, kualitas layanan, serta minat menabung memiliki nilai signifikan, di mana X1 0,995, X2 0,490, XM 0,760. Sekarang uji PAT atau uji jalur, pengaruh langsung, pengaruh tak langsung, dan pengaruh total, serta makna dari output keluaran SPSS. Untuk regresi model 1, sekarang regresi 2.
Menghitung koefisien jalur, output regresi 1. Pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari kedua variabel yaitu x1 0,000 dan x2 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 yakni x1 dan x2 berpengaruh signifikan terhadap M. Besarnya nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,391. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh x1 dan x2 terhadap M sebesar 39,1, sementara sisanya 60,9% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Nilai E1 akar kuadrat dari 1 dikurang 0,391 sama dengan 0,7803. Maka diperoleh diagram jalur model struktur 1 seperti ini. Menghitung koefisien jalur 2. Menghitung koefisien jalur output regresi 2. Pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari ketiga variabel yaitu x1 0,857 dan x2 0,362 lebih besar dari 0,05 dan M 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka regresi model 2 yakni x1 dan x2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, sedangkan M berpengaruh signifikan terhadap Y. Besarnya nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,405. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh x1, x2, dan M terhadap Y adalah sebesar 40,5%, sementara sisanya 59,5% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Nilai E2 akar kuadrat dari 1 kurang 0,405 sama dengan 0,7713. Maka diperoleh diagram jalur struktur model 2 seperti ini. Uji signifikan hipotesis. Analisis pengaruh marketing terhadap minat menabung. Dari hasil analisis di atas diperoleh nilai signifikan marketing mix sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan marketing mix terhadap minat menabung. Analisis pengaruh kualitas layanan terhadap minat menabung. Dari hasil analisis di atas diperoleh nilai signifikan kualitas layanan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan kualitas layanan terhadap minat menabung. Analisis pengaruh marketing mix terhadap keputusan menabung. Dari hasil analisis di atas diperoleh nilai signifikan x1 sebesar 0,857 lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa marketing mix berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan menabung. Analisis pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan menabung. Dari hasil analisis di atas diperoleh nilai signifikan kualitas layanan sebesar 0,362 lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa kualitas layanan berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan menabung. Analisis pengaruh minat menabung terhadap keputusan menabung. Dari hasil analisis di atas diperoleh nilai signifikan minat menabung sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan minat menabung terhadap keputusan menabung. Analisis pengaruh x1 melalui M terhadap Y diketahui pengaruh langsung yang diberikan x1 terhadap Y sebesar min 0,017, sedangkan analisis pengaruh tidak langsung x1 melalui M terhadap Y adalah perkalian antara nilai beta x1 terhadap M dengan nilai beta
M terhadap Y yaitu 0,332 dikali 0,591 sama dengan 0,196. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung, yaitu min 0,017 ditambah 0,196 sama dengan 0,179. Berdasarkan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar min 0,017 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,196, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar daripada nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan secara tidak langsung X1 melalui M mempunyai pengaruh signifikan. Analisis pengaruh X2 melalui M terhadap Y, diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Y sebesar 0,091, sedangkan analisis pengaruh tidak langsung X2 melalui M terhadap Y adalah sebesar 0,417 dikali 0,591 sama dengan 0,246. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Y adalah 0,091 tambah 0,246 sama dengan 0,337. Berdasarkan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,091 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,246, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar daripada nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan secara tidak langsung X2 melalui M punya pengaruh signifikan terhadap Y. Hipotesis tidak langsung pengaruh X1 terhadap Y melalui M. Untuk A kita ambil dari marketing mix. Untuk B kita ambil dari minat menabung. Untuk standar RA kita ambil dari sini. Untuk standar error P kita ambil dari sini. Dapat disimpulkan bahwa marketing mix berpengaruh terhadap keputusan menabung melalui kualitas layanan. Variabel minat menabung sangat tepat dipergunakan sebagai variabel mediasi di antara marketing mix terhadap keputusan menabung. Dikarenakan jika kita menggunakan one tail ataupun two tail, nilainya di bawah 0,05. Sekarang pengaruh X2 terhadap Y melalui M. Untuk A kita ambil dari sini, untuk B kita ambil dari sini, untuk standar RA dari sini, dan standar RP dari sini. Jika kita menggunakan one tail ataupun two tail, nilainya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan menabung melalui minat menabung. Variabel minat menabung sangat tepat
dipergunakan sebagai variabel mediasi di antara kualitas layanan terhadap keputusan menabung.